Halo sobat, Presiden Cina Xi Jinping saat ini tampaknya sudah sangat mendekati pada puncak kekuasaannya. Karena sebagaimana kita ketahui, dia telah memperoleh mandat baik dari Partai Komunis Cina maupun dari parlemen untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenannya sekaligus sebagai sekjen Partai Komunis. Keberhasilan ini tentu saja tak lepas dari kegigihan Xi Jinping dalam menyingkirkan para pesaingnya. Salah satu cara yang paling ampuh yang dia pakai adalah pemberantasan korupsi. Dengan dalih melakukan perbuatan korupsi, satu persatu para pesaingnya digiring ke penjara. Dan sekarang boleh dikatakan Xi Jinping menjadi seorang penguasa mutlak di Republik Rakyat Cina. Menurut Muhammad Asrukin, seorang pakar sinologi, Xi Jinping sekarang ini sedang mengarah menjadi Mao Zedong, di mana kebesaran namanya itu tak lepas dari berbagai macam strategi komunikasi massa untuk membangun kultus individu. Namun jelas Xi Jinping tak hanya fokus pada permasalahan dalam negerinya. Dengan posisinya yang lebih kuat seperti sekarang ini, Xi Jinping juga akan lebih serius dalam memperluas dan memperkuat pengaruhnya di tingkat dunia. Target utamanya tentu saja negara-negara yang selama ini memang sudah berada di bawah pengaruh Cina. Terutama negara seperti Indonesia, di mana dalam kunjungannya ke Beijing pada bulan Juli lalu, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping telah membuat sebuah pernyataan bersama. Kedua pihak akan merealisasikan jalur sutra modern yang sekarang lebih dikenal sebagai Belt Road Initiative. Belt Road Initiative ini sendiri adalah sebuah strategi dasar dari Cina untuk memperkuat pengaruhnya ke seluruh dunia. Bagi Cina, mempertahankan para sahabat terdekatnya agar tetap berada di dalam pusat kekuasaan adalah sebuah keharusan. Bahkan kalau perlu membunuh demokrasi di negara tersebut. Dan hal ini mungkin saja karena Xi Jinping sendiri telah mengubah sistem kepemimpinan Partai Komunis Cina dari kolektif menjadi individual, di mana pusat kekuasaan berada di tangannya. Bisa jadi Xi Jinping akan meniru gaya Amerika di masa lalu, di mana negara adidaya ini tak segan untuk meruntuhkan sebuah demokrasi, lalu menempatkan rejim bonekanya yang memerintah secara otoriter. Dan tentu saja semua itu harus sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Kala itu di tengah perang dingin, lawan utama Amerika Serikat adalah Uni Soviet yang berideologi komunis. Di antara kasus yang sangat mencolok dalam hal ini adalah penggulingan dua kepala pemerintahan yang terpilih secara demokratis, yaitu Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh dan Presiden Chili Salvador Allende. Penggulingan Mossadegh tertuang dalam sebuah buku yang berjudul All the Shah's Men, An American Coup and the Roots of Middle East Terror. Dalam buku ini disebutkan bahwa pada tahun 1953, Mohammad Mossadegh digulingkan oleh kerjasama Amerika Serikat dan Inggris. Lalu digantikan oleh bonekanya, yaitu Shah Reza Pahlavi yang dikenal sebagai Shah Iran
Raja boneka ini kemudian berkuasa sampai tahun 1979 karena ditumbangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kerajaan Iran kemudian diubah menjadi Republik Islam Iran sama dengan Syah Iran. Khomeini kemudian menggunakan tangan besi untuk menguasai Iran. Dosa Mossadegh kala itu adalah melakukan nasionalisasi tambang-tambang minyak milik Inggris. Lalu Inggris mengerahkan kekuatan militernya untuk memblokade semua jalur keluar masuk Iran. Dan Mossadegh yang khawatir bahwa Iran akan mengalami kebangkrutan melakukan pendekatan ke Uni Soviet. Dan inilah yang menyebabkan Amerika Serikat kemudian turut campur. Karena bagi Amerika Serikat, Uni Soviet adalah saingan terbesarnya. Satu-satunya negara adidaya di luar Amerika Serikat. Kasus lainnya terjadi di Chili. Tak lama setelah terpilih sebagai presiden secara demokratis, pada tahun 1973, Presiden Salvador Allende dikudeta oleh Jenderal Augusto Pinochet yang juga didukung oleh Amerika Serikat. Kemudian Pinochet berkuasa sampai tahun 1990. Kudeta tersebut dilandasi oleh kekhawatiran Amerika bahwa Allende akan membawa Chili ke bawah pengaruh Uni Soviet karena Allende berideologi Marxis. Nah, kini di ASEAN setidaknya sudah ada 2 negara yang diperintah oleh rezim otoriter yang berada di bawah pengaruh Cina. Soal bagaimana Hun Sen bisa dekat dengan Cina sesungguhnya mudah dipahami karena Hun Sen sendiri bukanlah pribumi Kamboja karena dia keturunan Cina. Masih tetangga kita di ASEAN. Sekarang ini Myanmar juga dipimpin oleh sebuah junta militer yang didukung oleh Cina. Junta militer di Myanmar yang masih berkuasa hingga saat ini menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada tahun lalu. Kini rezim ini betul-betul sangat tergantung pada Cina untuk mempertahankan diri karena dimusuhi oleh negara-negara barat. Bila sekarang Cina tampak lebih serius untuk membangun pengaruhnya di Cina, tidak ingin kecolongan lagi seperti pernah terjadi di Malaysia, di mana bulan Mei tahun 2018 mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia. Padahal selama ini Mahathir Mohamad dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap Cina. Dia mengkritik Cina karena utang-utang yang diberikan oleh Cina mengarah pada sebuah jebakan utang yang bisa membuat Malaysia bangkrut. Selain itu, Mahathir Mohamad juga mengkritik investasi Cina di Malaysia. Tidak banyak mendatangkan nilai tambah ekonomi dan juga cenderung melecehkan kebudayaan Melayu. Dalam sebuah videonya, Mahathir Mohamad menunjukkan betapa eksklusifnya proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh Cina, di mana di dalam lingkungan proyek itu tidak ada satupun tanda pengumuman nama jalan, lorong, dan lain sebagainya yang memakai bahasa Melayu. Semuanya memakai bahasa Mandarin dan ditulis memakai kanji. Sehingga mereka yang tidak bisa berbahasa Mandarin akan betul-betul merasa sebagai orang asing yang tidak tahu apa-apa. Setelah kembali menjadi Perdana Menteri, Mahathir Mohamad mengambil langkah-langkah besar yang sangat merugikan Cina.
Dan salah satu alasan Mahathir Mohamad selain proyek-proyek tersebut dianggap terlalu mahal juga karena Cina selain menggunakan modalnya sendiri tapi juga memakai teknologi, bahan baku, dan pekerja yang dibawa dari negaranya. Sehingga nilai tambahnya tidak setinggi seperti yang diperkirakan orang pada umumnya. Pukulan terbesar terhadap Cina tentu saja adalah ketika Mahathir Mohamad membatalkan pembangunan jalur kereta api cepat sepanjang 688 km. Proyek ini bernilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pukulan besar lainnya adalah pembatalan pembangunan 2 jaringan pipa gas senilai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ternyata Mahathir tidak berkuasa lama. Dia terpaksa mengajukan pengunduran diri karena dihianati oleh rekan-rekan separtainya, yaitu Partai Pribumi Bersatu, di mana mereka ternyata menyeberang ke pihak oposisi, sehingga Mahathir Mohamad kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Dalam hal ini jelas tak mustahil adanya keterlibatan Cina, karena Cina adalah pihak yang paling dirugikan oleh Mahathir Mohamad. Intervensi Cina tentu saja bisa juga terjadi di Indonesia. Sebagaimana pernah diingatkan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa dia tidak begitu khawatir pada perkembangnya politik dinasti di Indonesia. Tapi yang dia khawatirkan adalah intervensi pemodal dan asing dalam partai-partai politik. Sekarang menurut Bambang Susatyo, mereka orang-orang asing tersebut tidak perlu lagi menggunakan kapal perang atau nuklir untuk menguasai Indonesia, tapi cukup menguasai partai-partai politiknya. Apabila Cina ikut terlibat atau melakukan intervensi dalam politik dalam negeri Indonesia, ini tak lepas dari kenyataan bahwa saat ini Cina sangat diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, sehingga berbagai macam proyek strategis, terutama infrastruktur, jatuh ke tangan Cina. Bahkan sebagaimana kita ketahui, tambang nikel yang memiliki nilai sangat strategis karena merupakan bahan baku utama pembuatan baterai mobil, itu juga didominasi oleh Cina. Demikian hebatnya peran pengaruh Cina di Indonesia ini juga tampak dari 2 kursi strategis kabinet yang diduduki oleh pengusaha besar yang sangat tergantung pada Cina. Kursi tersebut adalah kursi Menko Marinvest. Saat ini diduduki oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga dikenal sebagai Menteri Super. Luhut saat ini juga merupakan big boss dari TBS Group yang bisnis utamanya adalah perkebunan sawit dan pertambangan batu bara, di mana produk dari kedua industri ini sebagian besar diekspor ke Cina. Kemudian ada juga Menteri BUMN Erick Thohir yang salah satu pemilik dari Adaro Group, di mana Adaro Group ini sendiri adalah salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Sekarang dipimpin oleh Garibaldi Thohir yang juga merupakan kakak kandung Erick Thohir. Sebagaimana produsen batu bara lainnya, Adaro juga sangat tergantung pada pasar Cina. Maka apabila sekarang ini Cina berusaha keras agar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendatang dimenangkan oleh orang-orang yang berpihak kepadanya, itu sangat masuk akal. Dan untuk itu
Bisa saja Cina menggunakan cara yang radikal untuk menyelamatkan orang-orangnya agar tetap berada di pusat kekuasaan. Dan cara yang radikal ini termasuk menunda pemilu, bahkan mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, bagaimana nantinya? Apa yang akan terjadi? Apakah kelompok yang berkuasa sekarang ini bisa mempertahankan kekuasaannya, atau justru kubu oposisi yang keluar sebagai pemenang? Kita lihat saja nanti. Tapi yang pasti bukan hanya Cina yang berkepentingan terhadap pemilu dan pemilihan presiden di Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang tetap ingin menjadi pemain dominan di Indonesia. Hanya saja sejauh ini yang paling diuntungkan adalah Cina, karena koneksi politik dan ekonominya yang demikian luas dan kuat di Indonesia. Oke sobat, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya.